Terakhir, saya akan memaparkan mengenai tambahan sistem pendukung yang merupakan bagian penting dalam memastikan sistem keamanan pangan dan kualitas produk di perusahaan kita agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar FSSC 22000. Yang pertama adalah manajemen layanan dan juga material yang dibeli. Seleksi vendor dan bahan baku baru pastikan sesuai dengan spesifikasi dan telah disetujui oleh QA. Yang kedua, pelabelan produk digunakan sesuai dengan regulasi di negara tujuan. Dan yang ketiga, food defense atau TASAP, yaitu mencegah sabotase atau ancaman terhadap produk. Jenis ancamannya seperti pencurian, teror, pemerasan, pemalsuan, pertasan, dan juga spionage. Tambahan yang keempat, food fraud atau FASAP, itu adalah mencegah pemalsuan bahan baku ataupun produk. Dan yang kelima adalah logo FSSC. Untuk logo ini harus digunakan sesuai dengan ketentuan badan sertifikasi. Dan yang keenam adalah alergen manajemen. Catat alergen dari bahan baku sampai ke produk akhir, kemudian lakukan swab test ataupun ATP. Kemudian untuk karyawan yang terlibat harus mendapatkan pelatihan alergen dan juga dilakukan review tahunan. Yang ketujuh adalah pemantauan lingkungan atau EMP, dilakukan pemeriksaan kebersihan area produksi dengan swab test dan juga analisis tren hasil. Dan yang kedelapan, mengenai quality dan food safety culture, dilakukan kuesioner untuk menilai kesadaran karyawan terhadap keamanan pangan. Dan yang kesembilan adalah quality control. Semua alat QC ini harus dikalibrasi, kemudian dilakukan verifikasi praproduksi dan saat pergantian produk. Dan juga memastikan coding dan tanggal produksi itu harus sesuai dan juga benar. Dan yang ke-10 adalah transportasi dan juga warehouse. Ini digunakan sistem FIFO atau FIFO, first in, first out, dan juga first expired, first out. Yang ke-11 mengenai cross contamination prevention. Untuk menghindari kontaminasi, kita harus menggunakan kemasan yang sesuai dengan jenis produknya. Kemudian, cegah benda asing itu masuk ke produk tersebut, seperti pest control, kemudian magnet trap, kaca film, eliminasi kayu, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian, untuk tambahan yang ke-12 adalah PRP verification. Itu adalah audit kebersihan atau GMP yang dilakukan sesuai tingkat risikonya, yang biasanya dilakukan selama 10 bulan sekali. Dan yang tambahan yang ke-13 adalah produk design dan juga develop. Untuk produk baru, pastikan sudah dievaluasi risikonya terhadap FSMS, kemudian dokumennya dilengkapi, kemudian pengujian shelf life, kemudian validasi prosesnya. Yang ke-15 adalah equipment management, di mana setiap mesin harus mempunyai manual, spesifikasi, dan juga diuji stabilitas sebelum mesin tersebut digunakan. Yang ke-16 adalah food loss, di mana program ini dilakukan untuk mengurangi limbah pangan dan memastikan produk CSR tetap food grade. Dan yang ke-17 atau yang terakhir adalah communication requirement. Jika ada insiden yang serius seperti recall, kemudian wabah dan juga kecurangan, dan juga yang lain sebagainya, harus dilaporkan ke badan sertifikasi maksimal 3 hari kerja. Lalu untuk tambahan klausul nomor 14 dan 18 ini tidak dijelaskan di sini karena hal ini tidak relevan dengan industri pangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan bekerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.